Sobat Milenial, masih sama aku VJ dan pasti kita masih ngobrol sama Kak Umay nih, ngebahas soal profesinya menjadi seorang jurnalis. Tapi katanya nih, kalau misalkan kita lihat di Instagram Kak Umay, kayaknya Kak Umay punya hobi lain selain menjadi seorang jurnalis adalah suka menyanyi gitu ya. Betul atau gimana nih Kak? Bener. Hobi Kak, hobi. Hobinya menyanyi, tapi suka cover-cover gitu di Instagram, iseng atau emang punya profesi lain gitu menjadi seorang singer apa gimana nih? Karena nggak kesampaian, maksudnya karena dulu sih sempet nyanyi-nyanyi gitu kan, sempet ngebantu om gitu, jadi kalau misalnya ada acara gitu ngebantu untuk nyanyi. Kalau sekarang karena ini lagi paling ya cover-cover aja sih Kak di Instagram gitu kan, menyalurkan hobi terus mengasah kemampuan juga. Tapi emang sebelumnya pernah, maksudnya sempat nyanyi-nyanyi gitu nemenin om tadi bener? Iya dulu sempat Ikut misalnya om punya organ, terus aku diajak gitu buat nyanyi gitu kan. Alhamdulillah dikasih duit. Terus setelah itu acara kampus juga sering baru-baru kalau nggak salah tahun kemarin diundang kampus gitu buat ngisi acara gitu. Alhamdulillah gitu masih diingat sama fakultas sih, fakultas di kampus aku. Luar biasa sekali ya, multi talent sekali gitu, selain menjadi seorang jurnalis gitu, tapi menjadi seorang singer gitu kan, tak disangka-sangka gitu. Tapi sejak kapan tuh Kak punya hobi menyanyi itu? Hobi nyanyi sih dari SD sih Kak, dari SD. Serang karena dulu guru aku itu sering guru seni musik dan guru yang ini juga guru, dia sering nyanyi bareng gitu sama anak-anak. Ya udah jadi dari situ lama-lama sampai sekarang sih nyanyi, hobi nyanyi. ikut sana sini juga, ikut lomba-lomba. Waduh, oh iya sempat ikut kompetisi nyanyi juga tuh? Sempet sih. Sempet 2 kali. Apa tuh kalau boleh tahu? Tapi belum rezeki. Tapi berarti kan kalau misalkan udah berani kompetisi itu udah tidak usah dilakukan lagi itu kan potensinya. Waduh, luar biasa sekali nih Kak Umay, punya multi talent gitu kan, selain menjadi seorang jurnalis juga menjadi seorang singer gitu. Tapi kalau disuruh milih nih Kak, mending jadi seorang jurnalis atau singer? Jadi jurnalis atau singer ya, dua-duanya sih Kak. Kayaknya hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena di jurnalis kan kita bisa menyalurkan bakat lewat nyanyi gitu ya Kak. Misalnya kalau acara-acara apa gitu, dan kalau misalnya jadi singer kan nggak bisa jadi jurnalis. Kalau jadi jurnalis kan masih bisa nyanyi gitu loh Kak. Tapi kan itu dua dunia yang berbeda gitu. Pernah nggak sih ngerasa kayak udah deh, kayaknya udah berhenti aja jadi jurnalis gitu, kayak ya udahlah move aja jadi singer? Pernah kepikiran kayak gitu? Ada sih kepikiran kayaknya udah deh, udah capek jadi jurnalis gitu. Pengen jadi penyanyi, pengen ya, cuma belum kesampaian jadi penyanyi beneran. Jadi ya karena masih suka nulis, masih suka suka sama profesinya gitu kan. Ya udah sekarang masih milih jadi jurnalis dulu dan sembari menyalurkan bakat dengan nyanyi. Kali aja ada produser ya kan, amin. Amin. Bisa dilihat para produser musik production gitu ya. Amin. Amin. Semoga ya Kak, tapi emang jadi sampingan hobi yang itu tuh buat kita happy gitu kan, jadinya enjoy aja gitu ngejalaninnya, ya nggak sih Kak? Bener Kak, bener banget. Jadi kalau lagi bete kayak libur paling ya main gitar sambil nyanyi gitu. Oh iya. Karaokean aja. Bisa ngegitar gitu, juga Kak? Ya, dari YouTube setel musik. Dikit-dikit sih Kak, dikit. Waduh. Little icon, dikit-dikit aja. Nggak jago gitu Kak, nggak expert, cuma bisa aja. Ini Kak, tadi kan juga Kakak sempat di awal tuh pernah ngomong kalau selain punya kesibukan menjadi seorang jurnalis gitu, di sisi lain juga menjadi jualan online dan lain sebagainya, punya hobi nyanyi gitu kan, sering cover dan lain sebagainya. Punya itu kan berarti kan suatu kegiatan yang pastinya memakan waktu. Gimana tuh cara Kakak membagi-bagi waktu antara kesibukan ini, itu dan lain sebagainya gitu?
Dan kebetulan sih kalau untuk kerjaan ini untuk karena pandemi ya Kak, jadi alhamdulillah masih kadang WFH, jadi memanfaatkan peluang gitu kan, dengan mumpung di rumah nih gitu bisa bisa jualan juga gitu kan, nge-packing, belanja, terus juga kalau di rumah kalau untuk WFH kan kadang agendanya juga ya sekitar jam 9, jam 10 misalnya, kalau istirahat pun masih ada waktu buat kayak belanja dulu atau enggak packing barang dulu gitu kan. Kalau untuk nyanyi sih misalnya kalau ada kesempatan paling ngambilnya kayak misalnya ada disuruh nyanyi paling hari-hari biasa sih, hari-hari kayak weekend sih Kak, kalau ketika aku libur gitu ya. Kalau untuk nyanyi gitu misalnya kalau diundang nyanyi ataupun kayak pengen me time sendiri misalnya kayak di kamar nyanyi, itu biasanya ya hari Sabtu Minggu lah gitu, cover gitu. Kalau hari biasa kan kadang juga waktu kerja kan walaupun kita WFH juga itu agendanya juga kan bisa 1, 2, 3 agenda gitu, karena di rumah gitu. Walaupun di rumah juga tetap nggak keburu juga gitu, nggak keburu waktunya gitu. Kalau kita kerja jadi nggak sempet, paling kayak ngambilnya waktu weekend. Nah, kalau jualan mungkin menyempatkan waktu yang kosong, istirahat sebentar, makan, terus nyempetin packing atau belanja gitu, atau nyari-nyari barang gitu yang kosong gitu sih Kak. Tapi kalau boleh tahu jualan online apa tuh Kak? Aku sih kayak toko serba online, toko serba ada gitu loh Kak. Jadi apa aja yang dijual gitu. Dari mulai masker, cuci foto juga ada, skincare juga ada, perabotan makanan, perabotan dapur, spray segala macam sih ada gitu. Jadi kayak toko serba online gitu loh, toko serba online gitu. Jadi apa aja ada insya Allah. Mainan anak-anak juga ada. Waduh, luar biasa sekali nih Kak Uma ya. Punya kesibukan seorang jurnalis masih sempat gitu ya. Aktivitas-aktivitas yang pastinya memakan waktu itu luar biasa sekali. Menjadi seorang entrepreneur juga. Tapi Kak, kalau boleh tahu nih, kalau jurnalis kayak gitu biasanya dia tuh sistemnya per hari, apakah harus nulis berapa artikel, apa gimana tuh sistem untuk kerja menjadi seorang jurnalis tuh? Kalau di tempat aku di media online itu kita setiap hari harus setor agenda nih Kak, setor agenda ke kantor. Jadi nanti kantor atau koordinator liputan yang menentukan gitu kita mau kemana gitu. Dan ada tugas-tugas masing-masing kan, misalnya kalau di kementerian atau apa misalnya yang punya agenda di share, nanti yang menentukan tetap korlip gitu. Jadi biasanya tuh agenda sehari tuh mungkin maksimal 3 ya Kak, 3 agenda gitu. Jadi kalau untuk kuantitas berita sih kita, kalau untuk kantor aku 10 berita sih Kak sehari. Maksimal minimal 10 berita. Oke. Waduh, luar biasa ya, sehari harus nulis 10 berita gitu. Waduh, tapi untuk dukungan keluarga gitu atas karir dan aktivitas yang Kakak lakuin gimana tuh? Kalau dukungan keluarga sih ya dari awal kayak mikir, maksudnya kenapa jadi jurnalis gitu, maksudnya karena udah ada kakak gitu, harusnya kenapa nggak ngelamar di tempat yang lain aja, maksudnya udah ada pertentangan kayak gitu juga Kak, karena namanya orang tua kan pasti mikir, aduh jangan jadi jurnalis deh gitu, nanti kamu kenapa-kenapa, udah takut, waspada, udah was-was Kak. Cuman kita kasih tahu, maksudnya kita juga liputannya juga bukan liputan yang gimana-gimana kok gitu, maksudnya liputannya dalam kondisinya maksudnya aman juga, bukan liputan ya paling kalau khawatir kalau liputan kayak demo atau apa gitu, itu yang dikhawatirkan kan gitu. Tapi ya so far sih ngejelasin ke orang tua gitu, maksudnya ini memang passion aku di jurnalis, dan di jurnalis pun kita juga banyak dapat ilmu, banyak pengalaman, banyak kenal orang gitu, banyak manfaatnya gitu ketika maksudnya menurut aku jadi profesi jurnalis gitu, banyak manfaatnya buat aku gitu, dan juga ya semoga sih bermanfaat juga buat masyarakat kan, ngeberitain informasi gitu secara cepat. Oke, waduh. Tapi pernah nggak tuh disuruh nyanyi gitu sama teman-teman jurnalis, nyanyi dong gitu, ada event apa dan lain sebagainya gitu? Udah pasti kalau udah kayak biasanya ada sebelum COVID tuh sering karaokean kan Kak, sering banget karaokean. Nah, jadi kayak teman-teman tuh udah tahu kalau misalnya sempet kan waktu itu aku kebetulan jaga balai kota ya Kak, dan ketika itu wakil gubernurnya Pak Sandi, dan ketika acara bukber sekitar tahun 2018 lalu, dan ada acara santai gitu kan, nyanyi-nyanyi, dan teman-teman langsung udah auto
siapa yang mau nyanyi? Dan langsung teman-teman langsung udah, ini Umay langsung aku dipanggil, ya udah nyanyi bareng dengan Pak Sandiaga Uno. Waduh, luar biasa. Itu jadi udah dikenal, udah Umay aja Umay, jadinya Pak Sandi kalau ketemu aku jadi kayak manggil Umay nyanyi dulu dong gitu, jadi dia auto ingat aku kalau Auto aku inget nyanyi, ya? gitu. Padahal Jadi iya, bukan ingat jadi jurnalisnya tapi jadinya- penyanyinya. Iya, jadinya yang senang ya, maksudnya senang dikenalnya ya suruh nyanyinya gitu, senangnya. Jadi kalau ada acara apa-apa pasti disuruh nyanyi aku, entah di kondangan atau kondangan teman-teman jurnalis, ya pasti disuruh nyanyi aku kan dengan senang hati ya Kak, maksudnya kayak ya bukan nggak mesti dibayar dan senang aja gitu menyalurkan hobi Dengan gitu, senang yang aku hati. senang gitu kan. Banget dengan sukarela banget gitu loh Kak kalau untuk nyanyi itu. Waduh, luar biasa sekali. Tapi kakak pernah nggak sih ikut kompetisi gitu, terus bisa diceritain mungkin kompetisi apa gitu, ajang nyanyi kan banyak tuh ya. Pernah nggak? Nyebut merek boleh ya Kak? Nyebut merek boleh. Boleh, boleh, boleh. Apa tuh? Oh, boleh aja ya. Iya sempet dulu tuh sempet ikut Indonesian Idol. Waduh, iya. Terus juga iya sempet, habis itu sempet ya Rising Star ya, kalau ya Rising Star sempet. Dan setelah itu aku kayak hopeless gitu loh Kak, kayak ya ampun di Jakarta ternyata suaranya memang bagus. Jadi susah banget Kak, bener-bener perjuangannya gitu untuk kita ke tahap, kan ada tahap sebelum audisi, ada tahap pre-audisi. Jadi di situ itu dari juri-juri finalis tuh biasanya juri-juri finalis Idol atau Rising Idol yang jadi juri kita gitu. Setelah itu lolos baru deh lolos juri yang artis-artis gitu. Itu jadi setelah 2 kali aku ikut itu, aku merasa kayaknya aku nggak bukan nggak cocok ya, kayak merasa minder gitu. Sementara di Jakarta memang suaranya bagus-bagus gitu, jadi agak susah gitu untuk ngikutin kompetisi gitu. Mungkin ya kalau sekarang sih ngikut-ngikut audisi aja, audisi online kan sekarang tuh banyak lomba-lomba online juga ya Kak sejak pandemi. Jadi ya udahlah Bismillah aja coba-coba kalau misalnya belum rezeki gitu. Kemarin juga tahun 2020 sempat ikut Jux, karaoke Jux. Itu aku alhamdulillah masuk 10 besar, alhamdulillah. Waduh, luar biasa sekali. 10 besar gitu, 10 besar maksudnya favorit 10 besar gitu, walaupun bukan juara tapi alhamdulillah, maksudnya setidaknya ya alhamdulillah deh usahaku gitu, walaupun masuk 10 besar bukan juara gitu. Tapi kepikiran mau ikut kompetisi lagi nggak tuh? Kayaknya pengennya sih kalau ada mau ikut, cuma mungkin nggak di Jakarta, mungkin kayak luar daerah pengen nyoba gitu loh, kayak di Jakarta udah terlalu bagus-bagus Kak, bener deh kayaknya pengen nyoba mungkin di luar daerah gitu, maksudnya di luar bisa jadi di luar Jakarta gitu, atau nggak di luar Jawa Barat mungkin, atau nggak mungkin nyoba pengen di tanah kelahiranku di NTT mungkin nyoba. Tapi kan tuh berarti iya. Asalnya dari NTT berarti pindah ke Tambun nih ya, berarti kan sekarang tinggal di Bekasi ya, deket perbatasan Bekasi, ya. Jakarta lah ya, nggak beda jauh. Iya. Berarti sejak kapan tuh di sini? Pokoknya dari aku sebelum TK sih Kak udah hijrah ke, dulu rumahnya di ini kan di daerah Bekasi kota. Sekarang sekitar udah hampir 7 tahun sih di sini, 7-8 tahun di sini di Tambun Utara. Sekeluarga berarti udah move ke Tambun. Udah move ke Tambun semua. Berarti di NTT ada keluarga di rumah? Di sana? Masih ada keluarga. Kan kampung aku itu yang 2021 lalu itu terkena banjir bandang itu Kak. Kalau Kak Vija tahu di desa di Kelurahan Adonara ada peristiwa banjir bandang, jadi satu desa gitu, maksudnya banyak ada keluarga aku juga yang menjadi korban juga, meninggal tertimpa ini bangunan juga. Ini banget ya, perantau berat gitu ya, dari MTT yang ke kan dari Tambun kecil yang merasakan ya, jadi yang orang tua sih kalau yang kecil kan nggak merasakan, tahu-taunya udah di sini gitu, gede di sini, terus sekolah di sini, cuma kesana kalau ada acara misalnya acara keluarga atau apa yang benar-benar pulang kan ongkosnya mahal ya Kak, jadinya harus jadinya nggak sering pulang juga karena udah banyak kan keluarga juga banyak yang merantau di sini juga, udah banyak. Jadi kalau kumpulnya pasti di kalau nggak di Bekasi di Jakarta ada tempat, maksudnya ada kita kumpul di satu tempat gitu yang lebih
senior atau yang rumahnya lebih agak dekat gitu ke kita gitu. Tapi pernah sempat kepikiran untuk tinggal lagi di NTT, apa udah nyaman di kota yang penuh dengan keramaian ini? Ya, kayaknya masih betah di sini. Bekasi, masih cinta Bekasi. Bekasi itu. Tapi nggak tahu kalau misalnya seandainya mau ya nyoba ikut PNS, nggak tahu kalau misalnya nyoba gitu tahun depan ikut PNS itu mungkin pengen juga gitu kalau di daerah mau nggak mau jadi kalau ada kesempatan gitu kan. Amin. Cuma sekarang masih di Bekasi. Amin. Waduh, kalau Mai kita masih pengen ngobrol-ngobrol lagi nih, apalagi sangat menarik gitu pembahasannya. Menjadi seorang jurnalis tapi di sisi lain mempunyai hobi menjadi seorang penyanyi juga gitu, dan kegiatan-kegiatan yang lain luar biasanya. Tapi Kak Umay, kita jeda dulu ngobrol-ngobrolnya, jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.